everybody, welcome back to Cinemazi. Hai, ketemu lagi sama gue Yaya. Oke guys, gue kali ini akan bawain alur cerita film yang berbau-bau perbucinan. Film kali ini berjudul Reminiscence. Reminiscence adalah film thriller fiksi ilmiah karya Lisa Joy yang rilis pada tahun 2021 oleh Warner Brothers. Film ini dibintangi oleh Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Tandy Nguyen, Cliff Curtis, Myrna De Tavira, dan Daniel Wu. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Film diawali dengan menggambarkan setting yang bertempatan di Miami pasca perang, di mana sebagian besar wilayah kota telah dibanjiri oleh air laut. Kegiatan masyarakat juga telah berubah, menyesuaikan situasi dan kondisi. Mereka beraktivitas di malam hari dan beristirahat di siang hari untuk menghindari panas dan radiasi UV. Transportasi yang digunakan pun sebagian besar adalah transportasi air seperti perahu. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Nick Bannister. Dia merupakan veteran perang yang saat ini bekerja sebagai pemilik sebuah mesin yang dapat merekonstruksi ingatan seseorang, yang kemudian dapat divisualisasikan serta diambil datanya. Mesin tersebut dulunya digunakan sebagai alat interogasi. Namun semenjak perang berakhir, kenangan masa lalu menjadi gaya hidup. Dan banyak orang yang membayar jasa rekonstruksi masa lalu ini untuk mendapatkan kembali kebahagiaannya. Di tempatnya, Nick ditemani oleh seorang asisten wanita yang bernama Emily Watts, yang mana juga merupakan veteran yang pernah bertugas bersama Nick pada masa perang. Suatu hari ketika Nick dan Emily memulai aktivitasnya, mereka kedatangan seorang klien yang juga seorang veteran, yang mana telah kehilangan kedua kakinya. Dia datang untuk mengingat kembali memorinya beberapa tahun lalu, di mana pada saat itu dia masih memiliki kedua kakinya dan sering bermain bersama anjing kesayangannya. Setelah melakukan beberapa treatment, ternyata si klien tidak mampu membayar. Akhirnya dia menawarkan akan membayar menggunakan baka, yang mana adalah sejenis ekstasi dengan level tinggi. Namun Nick menolaknya dan menggratiskan layanannya karena dia adalah teman seperjuangannya di masa perang. Singkat waktu, banyak klien yang melakukan treatment dan membeli masa lalunya. Salah satunya adalah Elsa. Dia adalah wanita muda yang rutin datang setiap minggunya untuk melihat sebuah momen yang sama ketika dirinya bersama dengan orang yang dicintainya. Selesai treatment, Emily memberikan harddisk pada Elsa agar kenangannya bisa dia lihat sewaktu-waktu saat dirinya sedang merindukan kekasihnya. Tapi Elsa menolak tawaran tersebut dan tetap ngeyel ingin melihat langsung kenangannya di dalam mesin kenangan. Karena Elsa tidak bersedia membawa harddisk tersebut, Emily memberikan benda itu kepada Nick. Dan seperti biasa, harddisk milik klien yang tidak dibawa pulang akan disimpan di dalam sebuah brankas dengan kunci kombinasi. Karena ingatan merupakan privasi yang tidak boleh disebarluaskan tanpa seizin pemiliknya. Di hari yang sama, ketika Nick dan Emily hendak menutup tokonya, tiba-tiba datanglah seorang wanita cantik. Wanita itu mengatakan bahwa dia telah kehilangan kunci rumahnya dan dia ingin mengingat di mana terakhir kali dirinya meletakkan kunci tersebut. Emily menegaskan bahwa toko mereka sudah tutup dan jika memang wanita itu sedang kehilangan kunci, lebih baik mendatangi tukang kunci untuk membuat kunci baru. Namun hal lain nampaknya dirasakan oleh Nick pada wanita itu. Dirinya sangat kagum pada kecantikannya, langsung mengizinkannya untuk melakukan treatment. Treatment pun dilakukan. Sebelum masuk ke dalam mesin kenangan, klien harus disuntik terlebih dahulu dengan obat penenang agar tidak terjadi kejang atau shock lainnya. Nick pun menjelaskan semua prosedur yang akan dilakukan. Lalu sebelum dimulai, wanita itu sempat memperkenalkan dirinya sebagai Mai. Di sisi lain, Emily bertugas sebagai operator yang mengatur peralatan dan jalannya mesin. Sedangkan Nick bertugas sebagai pemandu yang mengarahkan klien menuju bagian memori yang diinginkannya. Memori klien nantinya akan diproyeksikan ke dalam sebuah hologram yang bisa terlihat jelas.
Pada saat melesper ingatan Mai, Nek semakin tertarik pada wanita itu. Saat momen kehilangan kunci Mai terpecahkan, Nek dengan sengaja tetap melanjutkan treatment untuk mengenal Mai lebih jauh. Nek pun merasa seperti terhipnotis dan sangat terkesan saat melihat momen Mai yang sedang menyanyikan sebuah lagu. Bahkan Nek sampai masuk ke dalam ruang hologram agar bisa melihat momen itu dengan lebih khusyuk. Setelah selesai treatment, terlihat anting-anting Mai tertinggal. Emily yang menemukannya segera memberikan anting-anting tersebut pada Nek untuk dikembalikan pada pemiliknya. Beberapa bulan kemudian, terlihat Nek yang sedang berjalan ke kantor kejaksaan. Di sana dia bertemu dengan kepala kepolisian yang sedang menyelidiki kasus penangkapan Walter Sylvan, yaitu seorang miliarder yang menguasai semua wilayah daratan yang tersisa. Dirinya membeli sebagian besar wilayah daratan pada masa perang dengan harga yang sangat murah. Lalu dibangunnya sebuah bendungan. Adegan berganti, Nek pergi menemui Mai yang sedang bekerja di sebuah bar kota. Dia datang dengan tujuan untuk mengembalikan antingnya yang pernah ketinggalan di tempatnya. Kemudian mereka mengobrol dengan asyik. Nek bertanya apakah Mai sudah punya ayang bebek atau belum. Mai pun menjawab dengan senyuman manisnya. Gayung bersambut, keduanya merasakan kenyamanan satu sama lain. Setelah mengobrol, akhirnya mereka pun memutuskan pulang bareng ke rumah Nek. Sesampainya di rumah, tanpa babi bu, keduanya langsung menyalurkan hasrat masing-masing dengan bermain kuda-kudaan dengan jurus jaran goyang. Sampai akhirnya mereka kelelahan dan tertidur pulas. Keesokan harinya, Nek terbangun dan mendapati Mai sudah tidak ada di sampingnya. Dia pun segera bangkit untuk mencari wanita itu, yang ternyata sedang berada di balkon atas sembari memandangi matahari terbenam. Lalu percakapan intim pun kembali terjadi. Keduanya mengobrol dengan mesranya dengan sangat dekat, lebih dekat, semakin dekat, dan ternyata itu semua hanyalah sebatas kenangan milik Nek. Nek pun terbangun di dalam mesin kenangan, dibantu oleh Emily. Lah, kok gitu? Nah, jadi ternyata semua adegan mesra tadi itu adalah kenangan Nek yang saat ini sedang berada di dalam mesin kenangan untuk kesekian kalinya dalam upaya mengingat semua kenangan yang dia cari, di mana ada sebuah misteri yang berhubungan dengan sosok Mai. Emily yang mengetahui Nek menggunakan mesin kenangan secara berlebihan langsung memarahinya karena mengkhawatirkan kondisinya, yang mana hal tersebut bisa membahayakan Nek. Dari pembicaraan mereka, diketahui bahwa Mai ternyata telah menghilang semenjak Nek mengembalikan antingnya 6 bulan lalu. Semua orang datang dan pergi, bahkan Elsa, klien mereka yang setiap minggu rutin menjalani treatment, tiba-tiba menghilang tanpa kabar apapun. Nek yang masih tenggelam dalam kegelisahannya, tak pernah menyerah mencari Mai. Semakin Nek mencoba berhenti memikirkannya, semakin sulit pula dirinya untuk melupakan wanita tersebut. Jadi Nek memutuskan untuk terus-menerus memasuki memorinya bersama Mai untuk mencari detail petunjuk. Karena dirinya yakin bahwa Mai tidak menghilang begitu saja tanpa sebuah alasan. Emily yang khawatir dengan kondisi Nek serta bisnisnya yang semakin kacau, memutuskan mengajak Nek menerima pekerjaan dari kepala polisi untuk memecahkan sebuah kasus dengan cara menginterogasi seorang tahanan. Oh iya, Yaya hampir lupa nih, kepala polisinya bernama Avery. Singkat waktu, Nek lagi-lagi terbangun di dalam mesin kenangan. Selesai treatment, Nek bersiap untuk berangkat kerja. Sesaat setelah dia keluar toko, tanpa diduga dirinya mendapati ada anting Mai di depan tokonya. Karena penasaran, Nek pun segera membawanya dan kemudian pergi ke kantor polisi untuk bekerja. Di saat Nek melakukan interogasi terhadap tahanan yang bernama Volt, yang merupakan mantan anak buah bandar narkoba kelas kakap, Avery dan timnya terus berusaha mencari info mengenai bandar narkoba yang bernama Saint Joy. Saint Joy diketahui tengah beroperasi di daerah New Orleans. Saat Volt tengah melakukan treatment, Nek dibuat sangat terkejut saat melihat salah satu momen yang melibatkan Mai di dalamnya. Di momen tersebut terlihat bahwa Saint Joy nampaknya sangat tertarik pada Mai. Lalu Mai dipaksa menggunakan baka, yang kemudian membuatnya menjadi pecandu di antara gerombolan mafia narkoba. Di salah satu momen, terlihat juga bahwa Mai yang sudah kecanduan berubah menjadi wanita liar.
Mai mencuri baka dan uang milik Senjoy yang kemudian langsung menghilang tanpa jejak. Nek yang masih belum bisa move on dari Mai nampak sangat shock dan belum bisa menerima kenyataan bahwa masa lalu Mai seliar itu. Singkat waktu, Nek pun memutuskan untuk mencari jejak Mai dengan pergi ke New Orleans. Di sana, dia berniat menemui Senjoy terlebih dahulu. Dia berusaha mengorek semua informasi tentang Mai yang Senjoy ketahui. Akan tetapi dirinya tidak mendapatkan info apapun dari orang itu dan malah terjebak di antara segerombolan mafia yang haus akan darah. Seketika itu, Emily yang ternyata membuntuti perjalanan Nek tiba-tiba muncul untuk membantunya. Emily pun berhasil membantai para mafia beserta Senjoy. Setelah keadaan cukup tenang, Emily membawa Nek untuk kembali ke Miami. Dalam perjalanan pulang, Nek masih memikirkan hal apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Mai. Setibanya di kantor, Nek segera melakukan treatment dan membuka salah satu memori ketika Mai menceritakan dari mana dirinya berasal. Mai bercerita bahwa dirinya sempat hidup menjadi gelandangan dengan tidur di perahu. Hingga pada suatu kejadian, tali yang menambatkan perahu yang ditumbanginya diputus oleh seseorang saat dirinya terlelap. Dia pun terombang-ambing di lautan lepas dan akhirnya terdampar di sebuah rumah apung milik seorang pria baik hati bernama Francis. Di tengah percakapan, Mai melihat Nek memasukkan beberapa file memori ke dalam brankas dan melihat cara Nek membuka brankas tersebut dengan bersenandung. Ketika Nek keluar dari mesin kenangan, dirinya menyadari bahwa saat itu Mai sedang memanfaatkannya untuk mendapatkan sesuatu. Emily yang kebingungan lalu bertanya apa hal yang ingin Mai curi dari Nek. Lagi pula dirinya selalu berada di toko setiap kali Mai berkunjung. Kecurigaan itu pun menuntun mereka untuk melihat memori Emily ketika Mai berada di toko saat terakhir kalinya. Adegan berganti, menceritakan pada saat Mai mengunjungi toko dan bertemu dengan Emily. Sambil bercerita, Emily meminum sebuah minuman yang dibawakan oleh Mai. Yang kemudian Mai mulai memainkan biskuit Emily sambil menangis dan pergi ke toilet. Sehingga Emily lengah dan tidak mengetahui apa yang dilakukan Mai saat itu. Nek pun menghentikan treatment yang sedang Emily lakukan. Kemudian dia melihat momen saat Mai sedang mencuri kunci brankas. Lalu Emily yang sudah keluar dari mesin mengatakan kunci tanpa kode tidak cukup untuk membuka brankas tersebut. Namun Nek mengungkapkan bahwa brankas tersebut tidak memerlukan kode untuk membukanya, melainkan menggunakan senandung nada yang biasa ia nyanyikan. Dan Mai memanfaatkan kedekatan hubungannya dengan Nek untuk mengetahui senandung tersebut. Nek dan Emily lalu memeriksa isi brankas untuk melihat apakah yang sebenarnya diincar oleh Mai. Dan setelah penelusuran, terkuaklah bahwa si Mai itu ternyata mencuri bekas memori milik Elsa. Dengan sedikit petunjuk itu, Nek segera pergi mencari Elsa untuk menggali info lebih lanjut. Sesampainya di tempat Elsa, Nek tidak menemukan Elsa. Dia hanya bertemu dengan adiknya yang mengatakan bahwa Elsa sudah meninggal dibunuh oleh seorang laki-laki. Mendengar hal tersebut membuat Nek semakin kebingungan. Sebenarnya siapa jati diri Mai yang sesungguhnya? Mengapa banyak hal-hal kriminal yang menyelimutinya? Adegan berganti ke pencarian selanjutnya. Nek pun akhirnya memutuskan kembali ke dalam mesin kenangan. Di dalam memorinya, dia melihat seorang pria yang nampaknya bekerja sama dengan Mai. Emily pun segera mencetak foto pria itu dan meminta bantuan Avery untuk mengidentifikasi siapa pria tersebut. Dalam perjalanannya menuju kantor Avery, mereka melihat kerumunan massa yang tengah berdemo. Rupanya saat itu istri Walter Sullivan dan anaknya telah keluar dari penjara. Di sini diceritakan bahwa Walter sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Dan pengadilan sedang berusaha menuntut keluarganya agar kendali monopoli yang mereka lakukan segera diakhiri. Singkat waktu, sepulangnya dari kantor Avery, Emily mendapatkan petunjuk bahwa pria yang bersama Mai adalah Cyrus Booth, yang mana merupakan seorang polisi korup yang bekerja dengan Senjoy. Cyrus kabur dan pindah ke Miami dan bekerja untuk keluarga Zelven. Lalu Nek menyimpulkan hubungan antara banyak teka-teki yang ia selidiki selama ini. Nek baru sadar bahwa sebelumnya dia pernah bertemu dengan istri Walter saat wanita itu mengunjungi tokonya.
yang mana dirinya sempat membaca momen romantisnya bersama Walter. Lalu meskipun file memori Elsa telah hilang, Nick masih dapat melihat melalui ingatan pribadinya. Pada saat Elsa melakukan treatment, Nick melihat Elsa sedang bermesraan dengan seorang pria yang ternyata adalah Walter Sylvan. Nah loh, Mbak Elsa ternyata pelakor. Nah, kemudian terungkap bahwa Walter Seal Sultan Miami berselingkuh dengan Elsa dan memiliki seorang anak bernama Freddy. Nick menduga untuk menutup aibnya, Walter menyuruh bot membunuh Elsa dan Freddy. Lalu Emily mengatakan bahwa meskipun kita tahu kebenarannya, tapi semua itu tidak dapat dijadikan bukti untuk menjatuhkan Walter, karena hard disk memori Elsa yang asli sudah hilang. Akan tetapi, Nick bersikeras jika polisi tidak bisa membuktikan, maka dirinya sendirilah yang akan membuktikannya. Lalu keduanya pun terlibat dalam perdebatan sengit. Emily tidak ingin Nick mengambil risiko yang terlalu berbahaya demi mencari May yang keberadaannya tidak diketahui. Akhirnya karena perdebatan semakin meruncing, Nick pun memecat Emily dan menyuruhnya pergi mencari pekerjaan lain. Emily yang masih terbawa suasana pun tentu saja pergi. Nick yang berencana melanjutkan pencariannya segera mengunjungi kediaman Sylvan untuk menggali info. Di sana, dirinya bertemu dengan Tamara, si janda dari mendiang Walter Sylvan. Nampaknya Tamara sudah sedikit gila, namun untungnya Nick masih bisa mengendalikan emosi janda itu. Nick mendapatkan sedikit petunjuk bahwa Bot dan Mike kini berada di pembuangan, tempat orang-orang yang dianggap tak berguna. Setelah keluar dari kediaman Sylvan, Nick pun segera menuju ke tempat yang dimaksud. Di sana, dia berhasil menemukan Booth dan bergelutan pun terjadi. Yang mana dimenangkan oleh Nick. Nick berhasil melumpuhkan Booth dan membawanya ke toko untuk diinterogasi. Setibanya di toko, Nick segera memasangkan Booth pada mesin kenangan dan mulai membaca memorinya untuk menemukan Mai. Di sini terlihat bahwa semua kejadian yang dialami Nick ternyata sudah direncanakan oleh Booth dan Mai. Namun nampaknya terdapat sedikit teka-teki di mana Mai melakukan hal tersebut dengan sedikit terpaksa, hanya untuk menghindari ancaman Booth dan Senjo. Mai pun akhirnya menuruti semua perintah Booth untuk melatih detail drama agar bisa mengecoh Nick di dalam mesin memorinya. Tapi di saat melakukan tugasnya, Mai rupanya jatuh cinta sungguhan kepada Nick. Misi pertama Mai adalah mendekati Nick untuk mencuri hard disk memori milik Elsa, karena Booth ditugaskan menghilangkan jejak perselingkuhan Walter Sylvan. Dalam memori tersebut diceritakan juga Mai mulai tidak sepakat dengan Booth. Setelah selesai membunuh Elsa, Booth juga berencana membunuh Freddy. Hal tersebut sangat bertentangan dengan hati nurani Mai. Mai membelot dan berusaha menyelamatkan Freddy. Dia membawanya ke suatu tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Setelah menghilang, sebenarnya Mai berniat untuk memberitahu Nick dengan mendatanginya di toko. Namun di saat Mai mengetuk pintu toko, Booth yang sudah menunggu pun langsung menyergapnya dengan paksa. Mai yang nampaknya sudah menduga bahwa suatu saat Nick akan menangkap Booth dan menginterogasinya menggunakan mesin kenangan. Secara tersirat mulai memberikan kode pada Nick. Dia mengode dengan cara seakan dirinya sedang berbicara pada Booth, namun sebenarnya tujuannya pada Nick. Dan benar saja, Nick yang sepertinya tergolong pria yang peka mulai memahami semua kode yang diberikan oleh Mai. Dalam memorinya, Booth yang menangkap Mai mulai memaksakan untuk memberitahu di mana Freddy disembunyikan. Namun Mai menjawab dengan kata-kata rayuan mesra serta cerita yang sebelumnya pernah dia ceritakan pada Nick ketika dirinya terdampar dan diselamatkan oleh Frances. Kemudian Mai menancapkan pisau ke Booth sembari mengatakan bahwa Nick adalah orang yang akan menghentikan perbuatannya dan membunuhnya. Kemudian Mai berlari mengambil semua baka milik Booth, meminum semuanya, dan terjun bunuh diri, agar Booth tidak bisa menyiksa dan memaksanya untuk menunjukkan keberadaan Freddy. Nah, akhirnya kita tahu nih bahwa sebenarnya Mai tidak sepenuhnya jahat. Dia benar-benar mencintai Nick dan melakukan pekerjaannya karena terpaksa. Dia juga berusaha menyelamatkan anak yang tak bersalah untuk membayar semua pekerjaan haramnya. Melihat semua itu, Nick menjadi sangat sedih dan mulai emosi terhadap kelakuan Booth. Dia pun menghukum Booth dengan meningkatkan daya mesin sampai maksimal agar otak Booth rusak.
Setelah mengantongi semua bukti, Nick kembali ke kediaman Sylvan untuk menemui Tamara dan anaknya. Dengan menodongkan senjata, Nick mengatakan bahwa selama ini yang nyewa Booth bukanlah mendiang Walter, melainkan adalah putrinya sendiri, si Sylvan Junior. Karena terdesak, Walter Junior bergegas merebut pistol Nick dan menodongnya balik. Akan tetapi nampaknya dia tak sanggup menarik pelatuknya. Setelah itu, Nick pergi dari kediaman keluarga Sylvan dan menemui Emily yang saat ini sedang bekerja di rumah sakit. Nick memberikan semua memori Elsa, Booth, dan May untuk diserahkan pada Avery. Nick tidak berniat memberikannya langsung karena dia takut ditangkap atas penyiksaannya terhadap Booth. Di akhir cerita, Nick yang diketahui telah berhasil membongkar kejahatan keluarga Sylvan. Pada akhirnya diberikan kebebasan melanjutkan usahanya. Terlihat dalam keadaan kota yang semakin ruwet. Di tokonya, Nick kembali menggunakan mesinnya untuk mengenang memori-memori indah bersama May. Dan film pun selesai. Satu lagi nih berarti film bucin yang berujung tragis. Ya, karena nggak semua cinta harus memiliki ya guys. Tapi intinya di film ini semua misteri Indosiar yang terjadi dalam keluarga Sylvan akhirnya terungkap dan pelakunya mendapatkan karma yang setimpal. Mungkin segini dulu ya video kali ini. Yaya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. And see you. Bye-bye.